Septiana, panggilannya Mbak Septi. Mbak Septi. Kita masih nunggu berarti? Enggak, 10 menit lagi ya. Oh ya, oke, ngobrol-ngobrol dulu aja ya. Saksinya siapa? Mbak sini, pojok sini Mbak, samping sini Mbak. Nah, sip, mantap, in frame. Kenal nanti. Keluarga udah oke kan? Sudah. Sudah. Cuman ibu yang 50-50%. Gak apa-apa, besok langsung 100. Amin. Amin, amin. Mbak Septiana, BR tuh apa PR-nya? Boru. Boru. Boru itu perempuan. Boru, Medan. Iya, betul. Batak ya? Iya. Wah. Dulu saya kerja, teman kerja saya orang Batak semua. Seru ya? Galak ya Mbak ya? Seru. Nggak galak. Aku nggak ngomong ya. Kamu yang ngomong. Biasanya teman-teman saya bilang Batak-Batak tuh galak gitu, tapi baik Enggak hati. sih, enggak baik-baik. Oh, temanku baik semua waktu itu. Alhamdulillah. Mbak Septi, sebelumnya beragama Kristen. Kok tiba-tiba masuk Islam, kenapa? Apa enggak tiba-tiba ini? Enggak, dari kuliah saya suka pakai hijab. Oh ya? Oh ya? Oh. Saya udah punya hijab, tapi belum berani punya. untuk ini, soalnya kan masih dibiayain sama orang tua. Iya. Dia Kuliah? buber pakai gamisku. Dia minta sendiri. Itu masih Kristen. Iya. Oh, kok keren. Bye-bye. Kasih ya. Assalamualaikum. Kami ini dari Magelang, dari Sawangan, ada acara dari jam 9 pagi tadi baru pulang ini. Perkiraan saya asar tuh saya sudah selesai, sudah sampai sini kan bisa pulang dulu, habis maghrib baru kesini, ternyata tidak. Ternyata di jalan sudah maghrib dan langsung kesini. Gitu. Alhamdulillah nggak telat. Nah, saya kira kita yang telat. Enggak. Waalaikumsalam. Sama lancar istiqomah ya pokoknya ya. Ditemenin loh ya. Ya Mam. Indo ya Mam. Hati-hati Mbak. Bye. Waalaikumsalam. Kristen. Oh, sudah pengen masuk Islamnya dari kuliah. Lulus tahun berapa? 2020. Oh, baru 3 tahun yang lalu. 4 tahun. 4 tahun ya. Alhamdulillah. Cuman kan belum berani. Kalau suka baca-baca juga suka, dari kerjaan sebelumnya juga surat-surat udah diajarin sama teman saya, tapi nggak yang hafal kan, cuman gitu. sekedar baca aja. Oke. Apa triggernya Mbak? Kok sampai bisa? Kenapa? Kok dia yang senyum-senyum ini? Mencurigakan ya, senyum-senyum mencurigakan ini ya, dua orang ini depan saya ini. Why? Kenapa? Triggernya apa? Atau turning point-nya sampai? Biasanya kan orang Batak tuh kan ini banget ya, strict ya, sama agama kan biasanya kuat gitu. Apa yang jadi triggernya? Jangan-jangan ada wajah-wajah ini mengintimidasi. Enggak sih, emang pengen dari hati aja sih. Apa yang membuat Mbak Septi tertarik dengan Islam? Oh, sampai bisa waktu kuliah sudah pakai hijab tadi katanya, sempat pinjem gamis juga gitu, niat banget gitu. Kalau saya sih seneng lihat cewek pakai hijab, nutupin aurat semua kan. Jadi saya pengen kayak mereka kayak gitu. Masya Allah, kelihatan cantik ya, anggun ya. Galaknya nggak kelihatan. Galaknya nggak kelihatan. Kalau dalam rumah ya sama langsung berubah ya. Enggak. Backup. Saya tuh masuk Islam 2013 Mbak. Saya Katolik dulu. Saya Katolik dulu. Jadi memang apa ya? Saya juga seneng gitu ngeliat orang pakai, perempuan ya, pakai kerudung, pakai hijab, itu tuh kayak ngelihatnya tuh kok
cantik gitu ya. Karena saya juga dulu ngerasa saya kan Katolik ya, kalau masuk gereja itu kan patung Bunda Maria 3 meter gitu paling enggak gitu kan ada. Dan itu tuh selalu pakai penutup kepala panjang banget gitu ya. Oh, kayak suster berarti. Iya, ya. Saya pikir kok saya nggak pernah lihat penggambaran Maria itu tanpa tudung, tanpa hijab. Saya nggak tahu tuh rambutnya Bunda Maria seberapa gitu. Keriting kah, lurus kah gitu, apa bergelombang, saya nggak tahu. Karena selalu digambarkan tertutup. Jadi, oh iya ya, ternyata dari sekian banyak agama yang ada di Indonesia ini, saya lihat ya memang perempuan-perempuan Muslim ini yang sosoknya tuh looknya gitu tuh ya 11-12 gitu. Ya memang salah satu hal yang banyak sih hal-hal yang saya lihat dulu dari orang-orang Islam gitu. Itu juga yang jadi trigger atau pemicu akhirnya saya lebih tertarik gitu untuk lebih tahu lah tentang Islam. Di sini juga Mbak? Enggak, saya di Tangerang dulu masuk Islamnya. Di Tangerang. Papa saya tuh baru 5 bulan lalu masuk Islam. Papi saya Katolik. Saya juga tidak nyangka hari ini akan datang itu, Masya Allah. Saya mohon izin kepada para ustadzah, para alim ulama yang ikut hadir di sini. Saya izin untuk menyahadatkan orang tua kandung saya, ayah saya. Saya mohon keriduannya, saya yang menuntun syahadat beliau. Papi udah siap? Sudah siap? Sudah siap ya Papi ya? Siap. Ikut saya tuh sudah dari berapa tahun lalu ya. Jadi ternyata setelah bertahun-tahun hidup bersama saya, setelah saya masuk Islam, beliau nih melihat, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngajak beliau untuk masuk Islam, enggak. Tapi beliau melihat keseharian saya, kegiatan saya, ngapain aja seharian, dari buka mata sampai mau tidur tuh ngapain gitu. Dan salah satu yang penyebab beliau akhirnya memutuskan masuk Islam tuh karena sering baca, jenengan tahu buku Zikir Pagi Petang? Nah itu, iya Amal Surah gitu. Jadi saya tuh kalau pagi atau sore kan baca itu, saya taruh di laci di depan. Saya tuh punya pet shop, saya kelola pet shop. Jadi buku itu saya taruh di meja kasir. Jadi bapak saya tuh sering ikut baca gitu. Itu penyebabnya. Jadi saya nggak tahu orang penyebab masuk Islam itu kan bisa dari mana aja ya. Ternyata beliau baca buku kecil aja gitu yang kita mungkin anggapnya itu ya biasa gitu ya. Tapi ternyata itu yang jadi pemicu beliau akhirnya masuk Islam. Baru 5 bulan, sekitar 5 bulan yang lalu gitu. Setelah sekian lama menunggu dan saya berislam, beliau akhirnya memutuskan untuk masuk Islam juga ikut. Jadi sekarang bisa sholat bareng-bareng. Mudah-mudahan ya orang tuanya jenengan mungkin kan kita nggak tahu ya, rencana Allah tuh kadang lebih baik, lebih indah dari yang kita perkirakan. Kalau sekarang mamanya masih 50-50, 50-50, mungkin nanti besok nggak tahu gitu. Dan sekarang tuh apa saya tuh rajin banget itu, sudah hafal semua bacaan sholat sampai tahiyat tuh udah hafal, ayat kursi itu udah hafal. Saya aja sampai kaget, karena nggak nyangka gitu. Dan kadang tuh semangat orang-orang yang baru masuk Islam justru lebih ini ya. Iya loh, beneran. Bener loh, saya ngeliat papi saya tuh padahal udah tua, udah 70, ternyata menghafal cepet banget itu. Cepet banget. Kalau Jumatan belum azan sudah jalan berangkat ke masjid gitu. Alhamdulillah. Jadi saya yang ceritain. Nggak apa-apa lah Mbak. Sambil nunggu ya. Akhiran tahun 98. 98 Gen Z ya. Iya, 98 maksudnya Gen Z ya? Iya, masih Gen Z. Gen Z.
Sekarang tinggal di mana, Mbak? Saya di Pejayan, Mbak, di belakang Pakuwon. Dekat tempat kerja. Mm-mm. Belakang Pakuwon. Saya ada temen mualaf di Pakuwon juga. Dia kerja di sana di toko batik di mallnya. Oh, maaf juga. Mbak Ita namanya. Itu juga orang tuanya belum menerima itu sampai sekarang. Masih suka datang ke sini belajar ngaji dia. Berarti diam-diam. Enggak, sudah terus terang. Tapi tiap pulang ke rumah, dia kan ngekos di sini, pulangnya ke Kulon Progo. Setiap pulang tuh dia selalu lepas hijab sampai rumah. Orang tuanya masih belum bisa terima dia pakai hijab di rumah. Kalau gitu boleh, Mbak. Misalnya orang tuanya belum izin. Perkara iman tuh perkara kita sendiri dengan Allah ya. Perkara pribadi kita dengan Sang Pencipta. Jadi tidak ada tuh yang namanya, Mbak, saya kalau masuk Islam nanti durhaka nggak ke orang tua, nggak ada urusan itu. Ini perkara keimanan kita dengan yang punya hidup gitu. Pencipta yang nyiptain orang tua kita juga kan Allah gitu. Jadi urusannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Tidak ada itu kata durhaka, perkara iman. Bahkan dalam undang-undang positif negara Indonesia aja kan dilindungi ya hak setiap warga negara untuk memeluk dan memilih keyakinannya masing-masing. Jadi nggak ada urusan gitu. Mereka yang memang belum siap kadang masih diem-diem. Tapi kalau yang sudah siap ya terus terang aja, karena sudah tahu posisinya gitu. Ya jenengan ngomong nggak ini? Enggak. Ngomong kalau kakak cuman yang masih 50-50 tadi ya, cuman ibu doang. Iya. Kadang-kadang nggak tahu juga kan sekarang aku mualaf. Cuman dari responnya ibu yang mungkin udah tua kan, jadi agak kemarin iya, sekarang enggak gitu ya. Ya kalau dipaksain daripada berantem kan. Iya, jangan. Kalau bisa dengan orang tua tuh selalu punya hubungan yang baik ya, walaupun berbeda keyakinan. Kalau papa malah langsung nggak apa-apa, asal jangan sampai bolong 5 waktunya gitu. Malah ini ya, papa ya? Soalnya kalau mama itu emang keras banget. Keras banget. Bataknya wah keras. Kalau emang. bapak juga Batak? Batak juga, cuman bapak tuh lebih ke ya udah, anakku kan udah gede gitu. Dia udah punya pilihan hidup sendiri. Lebih wise ya, lebih bijaksana ya. Kalau ibu kan lebih ke apa bertentangan banget. Padahal kemarin tuh iya yang penting tuh kamu yakinin ya gitu. Tiba-tiba pas berubah. udah deket hari hanya saya minta izin tuh nggak pernah mama izinin, kayak ya udahlah, mama aku kan udah tua tuh. Iya aja. Iya. Apa-apa, Mbak. Bisa. Sebentar ya. Bentar ini dulu. Betul. Oke, ini Mbak Septi. Ya ini Mbak Rosi. Mbak Ika, ini Mbak Eli. Dan ingat aku nih. Ini tipe yang 1. Kita mulai ya. Sudah semuanya yang ditunggu sudah hadir. Teman semua ya ini ya? Iya. Satu tempat kerja. Dulu yang sekarang ini. Oh gitu. Oke, kita mulai ya. Yang mau dokumentasi silahkan, boleh. Kita mulai. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, berkat rahmat iman Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat. Hari ini kita bisa berkumpul di Gedung Dakwah Mualaf Center Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, manusia mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kelak kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah hari ini kami kedatangan rombongan mbak-mbak dan mas-mas ini yang mengantarkan Mbak Septiana Boru Munte, betul ya? Panggilannya Mbak Septi. Mbak Septi datang ke sini tujuannya untuk bersyahadat. Sebelumnya saya tanya dulu Mbak Septi, apakah ada paksaan? Tidak ada. Gak ada. Dari wajah-wajah ini dilihat satu-satu, mungkin ada yang maksa? Tidak ada. Gak ada. Atau ada yang mengiming-imingi, Mbak masuk Islam nanti kamu tak kasih mobil, rumah? Tidak ada. Gak ada ya. Atas keinginan Mbak Septi sendiri. Betul. Baik, kita bisa lanjutkan untuk proses pensyahadatannya. Nanti Mbak Septi bisa baca surat pernyataannya dari sini. Nomornya nggak usah. Sampai ke sini, ya, sampai di kalimat syahadat ini. Nanti untuk pelafasannya nanti saya bimbing, saya tuntun, Mbak Septi ikuti saya. Paham ya? Baik, kita bisa mulai sekarang. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kenceng ya, biar didengarkan untuk saksi yang menyaksikan hari ini. Silakan dibaca surat pernyataan. Surat pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Septiana Boru Munte, Medan 05 September 1998. Alamat saya pelajar atau mahasiswa agama terdahulu adalah Kristen. Dengan penuh kesadaran dan niat tulus dalam diri sendiri, mulai pada hari ini, Ahad, tanggal 25 Rabiul Awal 1446 Hijriah, 29 September 2024, saya telah meninggalkan agama saya terdahulu, agama Kristen. Dan pada saat ini saya menyatakan diri memeluk agama Islam di hadapan para saksi dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mbak Septi ikuti saya, dengarkan baik-baik, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, barakallah. Lanjutkan sedikit lagi, 1 paragraf lagi. Berikut pernyataan saya. Selanjutnya saya menyatakan sanggup, patuh dan taat menjalankan perintah syariat Islam. Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah. Selamat untuk Mbak Septi. Welcome. Selamat datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Silakan bisa memberikan selamat loh teman-temannya loh yang mengantarkan. Sini Mbak. Dikasih selamat Mbak. Ya. Namanya Chef. Alhamdulillah. Masya Allah. Mas nggak usah. Nggak usah. Selamat untuk Mbak Septi, hari ini sudah officially masuk Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disaksikan kita semua yang ada di sini yang hadir. Masya Allah, alhamdulillah, kita doakan sama-sama semoga Mbak Septi bisa istiqomah, bisa kafah menjalankan perintah dan syariat Islam,
dan Allah senantiasa lindungi Mbak Septi. Allah mudahkan nanti proses belajarnya, Allah mudahkan menjalankan sholatnya nanti ya. Kita kalau orang Islam itu ada rukun Islam, ada 5. Yang pertama syahadat, tadi sudah barusan ya. Nah setelah syahadat, sholat. Jadi 5 rukun Islam ini pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Gitu ya. Ini nanti Mbak Septi bisa jalankan. Gitu ya. Dan nanti kita belajar sama-sama, butuh pemahaman juga, butuh proses juga. Sebelumnya sudah pernah belajar sholat atau sudah? Sudah, tapi belum yang Belum yang keseluruhan gitu ya. Cuma mungkin baru Masih lihat, ya, masih. Nanti ada bacaannya juga yang harus dihafal pelan-pelan karena cukup banyak juga. Nanti kita belajar sama-sama di sini, atau teman-teman juga saya yakin mungkin juga bisa bantu nanti Mbak Septi, apalagi yang satu tempat kerja nanti bisa ikutin dulu ya, karena gerakannya kan perlu dihafal juga. Itu nanti insya Allah dari kami ada bimbingan juga kalau Mbak Septi berkenan bisa belajar di sini, karena ini nanti tidak saya langsung kasih surat pernyataannya. Nanti biasanya kami akan mengadakan bimbingan dulu di sini, belajar. Cuma ada 3 hal sih yang kami akan ajarkan itu di awal sebagai dasar, yaitu cara toharoh atau wudhu, bersuci, terus yang kedua gerakan sholat, dan yang ketiga bacaan sholat. Setelah itu baru kami berikan. Gitu. Untuk selanjutnya Mbak Septi mau tetap bimbingan di sini melanjutkan, silahkan, mau di luar juga boleh, terserah. Dan memang tidak harus di sini. Nanti teman-teman juga boleh bantu, gitu ya. Kalau dirasa Mbak Septi sudah bisa, monggo. Nanti kita coba coba tes Mbak Septi sudah bisa atau belum, gitu ya. Nanti untuk waktu bimbingannya menyesuaikan. Mau hari apa, jam berapa, kami yang menyesuaikan. Jadi tidak ada alasan untuk aku nggak bisa Mbak, gitu nggak bisa ya. Karena kita yang menyesuaikan waktu Mbak Septi. Oke ya. Gitu. Gimana perasaannya sekarang? lega. Tadi Lega ya? deg-degan Yang soalnya. nangis dia loh. Yang nangis dia, terharu. Ya kan sering ini kan maksudnya bareng-bareng terus. Udah sering lihat sholat aku juga, ini juga sama dia. Gimana? Kamu gimana melihatnya? Mulai terharu lah maksudnya mau masuk sini. Apanya? Oh ini, silakan Mbak. Ini suruh pakai juga tuh, kata kameramen. Kameramen. Sebagai saksi. Mungkin saya mau minta ini ya, statement dari teman-teman nih yang hadir gitu. Gimana ngelihat? Kan pasti tahu ya prosesnya beliau ini gitu ya, gimana? Apakah ada emang sangat berdarah-darah atau ada lucu-lucunya, kan saya nggak tahu nih gitu ya. Kalau dari Mbak sendiri gimana? Sebagai saksi hidup, apa yang paling berkesan dari Mbak Septi sendiri sampai akhirnya bisa mengantarkan di titik hari ini gitu? Aduh nggak bisa, pokoknya pernah pas aku kan sering ke kosnya dia, sering sholat juga di sana, sedangkan di kamarnya dia tuh bener-bener ada salib ya, ada salib. Terus ya setiap kali aku sholat mesti tanya apa bacaannya. Oh gitu. Terus dia malah memperhatiin lah aku sholat tuh gerakanku kayak mana. Terus yang di detail lah. Dari situ terus pengen banget deh masuk Islam. Tuh sampai dia udah punya bukunya, buku panduan itu, aku udah nyicil loh, baca loh, iya tapi nggak pernah aku paksa, emang bener-bener ya udah kalau kamu mau baca aja. Kan sekarang masih kamu ada agama gitu. Cuman emang aku sering banget ya apa-apa tuh di kamarnya dia gitu, nggak niat buat ngebujuk dia pun enggak. Tapi jadi memang beliaunya lihat yang sendiri. lihat gitu. Iya. Sampai kayak lihat kok muknamu bisa kayak sholat turun gitu, enggak kamu ya enggak lah, kan enggak boleh gitu gitulah.
Oh gitu. Itu kenapa sholatnya harus diem kayak gitu ya? Gitu. Jelasin Penasaran gitu ya. Terus pakaiin kerudung inilah, kayak mana caranya pakai kerudung kayak gini. Oh iya. Nah, nyoba-nyoba dipakai gitu ya. Iya. Itu Alhamdulillah. Kalau yang lain gimana? Happy, senang ya? Lebih ke kaget sih. Kaget? Udah Apa yang membuatmu kaget, Mbak? jarang ketemu Coba kan. pakai ini, dipegang aja nggak apa-apa. Udah jarang ketemu, terus tiba-tiba kalau dapat kabar ini. Kapan dapat kabarnya? Sabtu ya? Sabtu. Kemarin dong. Kemarin ya. Seminggu. Oh, seminggu yang lalu. Oke. Terus kayak kan nggak berekspek gitu kalau dia bakal cepet banget gitu pindahnya gitu. Terus dia lebih kayak kaget aja. Iya, masa? Aku kaget. Kayak masih, aku mikirnya kayak masih lama gitu. Masih lama, masih pertimbangan gitu ya. Gitu. Kalau kamu, Mbak, apa yang kamu rasakan saat ini gitu ya? Happy kah, terharu? Udah bisa masuk Islam. Udah masuk Islam. Karena saya kan juga pernah cerita kan saya kayak mau ini Islam. Terus dikabarin. Iya. Taunya kapan? Baru kemarin Iya, juga. Baru kemarin. Oh, baru ngabarinnya. Kasih tahu kayak tersentuh. Ya Allah, ya alhamdulillah akhirnya. Ya saya Selamat ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, sekarang nih waktu-waktu di mana Mbak Septi nih baru masuk Islam, tidak ada hijab. Jadi kalau mau doa yang baik-baik silahkan doa yang banyak saat ini. Karena tidak ada hijab antara Mbak Septi dengan Allah. Itu Masya Allah tuh teman-temannya mau minta didoakan sama Mbak Septi. Titip Mbak, titip. Tak didoakan sama Mbak Septi, Masya Allah, alhamdulillah. Dan teman-teman juga yang membersamai, yang sampai hari ini, sampai detik ini mungkin jadi saksi dan bisa mengantarkan di gedung dakwah untuk bersyahadat hari ini juga tidak ada yang kebetulan, pasti Allah yang mengatur semuanya. Dan mudah-mudahan pahala juga mengalir ke teman-teman semuanya. Karena ada hadisnya, barang siapa yang mengantarkan, yang membersamai, yang menuntun, itu imbalannya sama seperti unta merah. Unta merah itu kalau sekarang tuh kendaraan paling mewah gitu ya. Zamannya Rasulullah tuh unta merah aja tuh udah mahal banget dan langka gitu. Apalagi sekarang gitu. Dan harganya tuh Masya Allah tuh mahal sekali. Jadi kalau sekarang mobil-mobil mewah tuh apa? Paling mewah ya. Yang MM-an mungkin ya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan Allah limpahkan pahala itu setara dengan unta merah gitu. Dan mudah-mudahan persahabatan, pertemanan, persaudaraan yang terjalin ini tidak hanya sampai sebatas di dunia saja, tapi mudah-mudahan kita bisa berkumpul lagi, ketemu lagi di jannahnya Allah, bisa bertetangga, bisa ketemu lagi, dikumpulkan kembali gitu ya. Mudah-mudahan awet pertemanannya sampai di titik ini loh, diantar loh. Jarang-jarang nih ada yang begini. Kalau untuk bab ini saya sepakat dengan Mbak Septi, harus disegerakan ya, karena tidak ada tuh nanti-nanti masuk Islam. Kalau udah yakin masuk aja gitu, jangan nunggu nanti-nanti ya, karena kita nggak tahu mana yang duluan, kita duluan syahadat apa maut yang menjemput kita duluan, kita nggak tahu. Karena umur tuh nggak ada yang ngerti kan. Jangan pede banget gitu, oh masih muda, umurnya masih panjang lah, ntar aja lah taubatnya gitu. Jangan begitu. Karena orang yang sehat, orang yang bayi baru lahir aja tuh bisa Allah cabut kembali. Ya, jadi nyawa kita nih Allah yang punya gitu. Jangan kepedean karena masih muda merasa masih punya waktu yang panjang, enggak. Gitu ya. Jadi jangan menunggu tua untuk taubat, tapi kalau bisa secepatnya bertaubat kita. Bahkan setiap sholat dalam sujud terakhir itu ada bacaannya ya, ada doanya gitu. Mohon supaya kita diberi kesempatan untuk bisa taubatan nasuha sebelum maut menjemput, karena kita nggak pernah tahu gitu. Itu di sujud terakhir itu selalu saya baca setiap sholat 5 waktu. Di sujud terakhir itu ada 4 doa yang selalu saya baca, dan salah satunya itu gitu. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya. Dan ini salah satu bentuk kasih sayang Allah sama Mbak Septi. Diberi kesempatan, diberi hidayah, dan Mbak Septi ambil itu. Dan hari ini bisa bersyahadat. Saya sepakat dengan Mbak Septi. Kenapa harus nunggu nanti-nanti? Insya Allah ya, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan niat baiknya ini Allah mudahkan, Allah lancarkan. Oke? Bismillah ya. Bismillah.
Bismillah, setelah ini belajar ya, sholat Mbak. ya. Iya. Ini berarti harus nanti pulang kosan harus sudah sholat isya. Nggak bisa bacanya gerakannya dulu, nggak apa-apa. Gerakannya dulu aja. Saya lagi dapat, Mbak. Oh iya lagi haid ya. Oh, nanti selesai Iya, ya. Selesai siklus nanti baru mulai Saya juga minta sholat. ajarin sama Iya, suami tolong ya. Iya. Diajarin. Nanti ini saya kasih setelah jenengan belajar sholat. Oke? Baik, Mbak. Gitu. Ada yang mau disampaikan? Closing statement. Ini kan hari spesial ya. Nah, saya terkesan sekali sih. Terkesan sekali sih. Kaku amat. Soalnya kan kita berteman tuh nggak yang nggak yang serius gitu. Jadi kalau tiba-tiba disuruh serius jadi lucu gitu ya. nggak kayak Bukan aku terkesan banget sih. gitu. Iya. Oke. kan jadi merasa senang sedih campur lah di sini semua. Happy ya, ini salah satu rezeki dari Allah nih, punya teman-teman yang support gitu ya. Rezeki itu nggak harus selalu berupa materi gitu, kesehatan, jenengan punya teman-teman yang baik, punya teman-teman yang perhatian nih, rezeki yang Masya Allah luar biasa harus selalu kita syukuri gitu. Kadang tuh kita lupa fokusnya ke yang nggak kita punya, tapi kita lupa apa yang sudah kita punya dari Allah gitu ya. Banyak-banyak bersyukur. Senang sekali saya hari ini ya setelah naik turun gunung tadi ke Magelang dan malamnya ketemu dengan teman-teman hari ini, Masya Allah luar biasa. Sehat-sehat terus kalian semuanya, Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berkahi, beri kesehatan, beri keberkahan rezeki yang barokah, yang berlimpah, semua planning-planningnya, rencana-rencananya Allah mudahkan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah? Aku boleh ini nggak sih, boleh ini di post ke medsos kami boleh nggak sih untuk syiar dakwah? Oh boleh. Boleh ya. Untuk last ini benar-benar closing statement lah ini. Boleh nggak sih Mbak Septi ngasih saran atau apa sih yang bisa Mbak Septi bagi ya, share ke teman-teman yang memang posisinya sama nih sama Mbak Septi, yang mau masuk Islam tapi masih takut, masih ragu, masih maju mundur. Tapi tadi kan penjelasannya jenengan sendiri yang semangat justru gitu, yang pengen secepatnya. Apa sih yang tipsnya apa sih Mbak? Kalau saya sih emang lagi-lagi ya dari kuliah emang pengen masuk Islam karena emang suka berhijab sebenarnya. Cuman banyak juga tentangan yang kayak minta izin awalnya memang susah, tapi lama-kelamaan saya yakinin orang tua saya bisa gitu, saya bisa megang agama ini gitu. Jadi ya alhamdulillahnya orang tua saya, kakak saya bisa percaya kepada saya apa yang saya ambil sekarang gitu. Jadi buat orang-orang yang di luar sana yang emang belum yakin tapi pengen dari hatinya karena keluarganya melarang, menurut saya sih jalankan aja kalau udah emang dari hatinya gitu sih. Kalau untuk orang misal orang tuanya atau kakaknya belum izinkan, itu menurut saya urusan belakang sih. Karena pasti dibantu sama Allah ketika kita yakini. Keren, Masya Allah, Alhamdulillah. Tuh ya, point of view, POV-nya dari Mbak Septi yang sudah mengalami dan sudah menjalankan sampai di titik ini. Kalau memang sudah yakin ya sudah gitu ya. Urusan lain serahkan sama Allah gitu ya. Karena yang kita pilih juga adalah yang pemilik segalanya, yakin bahwa Allah akan tolong gitu. Terima kasih, Masya Allah saya banyak belajar sekali dari teman-teman hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi di kondisi, di waktu yang tepat, yang baik, di tempat yang baik juga gitu. Oke, sudah? Oke, kita tutup ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kekurangan dari awal penyambutan sampai akhir prosesi ini. Saya mohon maaf, itu sepenuhnya kesalahan saya, kesalahan kami, dan mudah-mudahan Allah ridhoi ya waktu yang sudah kita pakai sore hari ini, malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi keberkahan dari menyaksikan tadi proses pencadatannya dari Mbak Septi. Doa yang baik untuk semuanya hari ini. Akhir kata, kami dari tim yang bertugas Mall of Center Yogyakarta mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas segala support, dukungan dari teman-teman semuanya yang sudah
dilimpahkan, dicurahkan, baik dukungan melalui media sosial maupun dari donasi yang masuk. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Akhir kata, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanda tangan dulu ya. Suratnya ini separuhnya kena materai, separuh kena. Atas namanya di atas garis ini. Sini ya. Di sini. Ya. Oh, di sini boleh. Oke, biar kelihatan. HP sudah. Pakai HP sudah. Itu satu lagi, link online-nya dong, HP ku masih mati. Oke. Saya dulu lama di Tangerang. Kakak saya di Tangerang. Oh ya, di mana? Di Peru. satunya di Modern Land depan Tank City. Oh ya, Tangerang situ. Terus satunya di Kelapa Dua. Kelapa Dua, saya juga daerah situ. Kakak saya masih di sana. Karawaci. Oh, Karawaci. Ya, ya. Karawaci. Oh, Jawa Barat. Asli sana? Lahirnya di sana. Kalau Orang tua? orang tua bapak ini apa blasteran Jepang, Jawa Padang. Jepang Padang. Jawa Padang. Bukan Jawa Padang, bukan Jepang. Oh, Jawa Padang. Jepang beneran. Makanya saya bingung, Jepang ada Jepangnya nih. Iya kan? Jawa ibu. Dia aja bingung. Jepang. Lucu dia loh. Gak ada yang serius ya temen lo ya? Makanya ketika serius tuh, ya Allah. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Sebentar, ini ada bingkisan untuk Mbak Septi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada mukena, ada punya mukena nggak kamu? Punya. Punya ya udah. Ini buat ganti-ganti. Iya. Ini mukena, ada gamis juga. Ada kerudung, ada apa nih? Apa nih? Ini ciput, nih apa dalaman kerudung. Itu udah pakai. Oh udah pakai. Ini ada buku ikro. Iya, bukunya yang belum ada. Terus ada Al-Quran. Nanti belajar ya Al-Quran ya. Sama ada buku bimbingan Salat. ini bukunya bimbingan kalau kesini dibawa. Nanti kalau mau belajar sama teman-teman boleh dijadikan patokan. Karena yang menyusun buku ini tuh tim kami juga. Tim kami dia pendidikan di Jepang. Kalau ini beneran pendidikan di Jepang, dia S2 di Jepang. Yang menyusun buku ini namanya Ustadz Ridwan Jackson. Gitu. Sekarang di UGM, dosen muda. Ini nanti isinya sudah menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman yang baru masuk Islam. Jadi ada bacaan Latinnya, tidak hanya Arabnya tapi ada Latinnya, jadi lebih mudah untuk dihafal. Dan sudah dilengkapi oleh dasar atau dalilnya, jadi jangan nggak usah bingung. Itu ya, karena beragama itu harus ada dasarnya, ada dalilnya, nggak boleh pakai perasaan. Itu ya. Ini saya masukkan lagi. Lalu ini ada zakat mal yang harus kami sampaikan ke teman-teman yang baru masuk Islam melalui Yayasan Mu'alaf Center Yogyakarta. Ini titipan dari saudara-saudara muslim yang lainnya. Tuh, mohon diterima, mudah-mudahan bermanfaat untuk Septi. Terima kasih, Mbak. Alhamdulillah. Akhirnya lega. Loh, seneng loh aku.